Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesifik kali ini mengenai kesehatan anak ya, seputar MPASI. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini pemirsa, untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan Dr. Andini Sri Ratna Putri SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dr. Andini yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, semangat ya dok ya. Hari ini kabar baik juga dari aku. Aku sudah antusias nih untuk bertanya-tanya, tepatnya menggali ilmu dokter ini nih seputar MPASI gitu ya. Nah, kalau untuk ibu-ibu di luar sana nih yang baru aja mungkin melahirkan atau mungkin calon ibu atau mungkin ibu yang merencanakan hamil selanjutnya gitu ya kan, pasti ingin tumbuh kembang anaknya ini berjalan dengan sempurna gitu ya. Walaupun nggak ada yang sempurna sih, tapi mendekati optimal lah gitu ya. Nah, ini kan katanya pemenuhan MPASI ini sesuatu yang sangat penting. Setelah ASI eksklusif, kita kenal dengan MPASI gitu ya. Betul. Atau makanan pendamping ASI. Jadi sebenarnya pengertian lebih detailnya lagi MPASI ini tuh apa sih dok? Oke. MPASI itu kan singkatan dari makanan pendamping ASI. Jadi dari nama aja sebenarnya udah kelihatan ya, makanan pendamping ASI. Makanan yang kita berikan untuk mendampingi ASI. Jadi tetap yang utama adalah ASI. Jadi intinya adalah ASI tetap kita berikan dan didampingi, ditemani oleh makanan. Oh, ditemani gitu aja si ASI-nya tetap diberikan ya dok ya. Betul. ASI tuh idealnya sampai usia berapa dok? Sampai usia berapa ya diberikan itu? Kalau untuk ASI sendiri? Ya, ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan dan dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Kita mengacu saat ini dengan ketentuan dari WHO. Jadi dari WHO itu ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Diteruskan sampai 2 tahun dan ditemani atau didampingi dengan makanan. Makanan pendamping ASI gitu ya. Jadi kan tujuan dari pemberian ASI, ya kita sering dengar ya sekarang ya kan, dengar, nonton, terus juga baca-baca artikel bahwa tadi nih ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan gitu kan, sehingga tadi ASI eksklusif dan MPASI-nya ini tuh benar-benar harus diperhatikan gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya begini dokter, dari perjalanannya itu kenapa sih harus setelah ASI eksklusif gitu pemberian makanan pendamping ASI ini sendiri? Tentunya pasti ada background-nya dulu nih gitu ya dok. Kira-kira seperti apa gambarannya sehingga di awal kita perlu paham dulu nih dok. Oke, jadi kalau ASI itu kenapa diberikan sampai 6 bulan? Karena menurut penelitian ASI itu dapat memenuhi kebutuhan bayi sejak usia 0 bulan sampai 6 bulan. Nah, ketika 6 bulan, kebutuhan bayi itu sudah tidak bisa lagi dipenuhi oleh ASI. Jadi ketika 0 sampai 6 bulan, ASI dapat memenuhi 100% kebutuhan bayi. Tetapi di atas 6 bulan ada gap atau ada gap antara kebutuhan bayi dan nutrisi dari ASI. Sehingga gap-gap tersebut harus dipenuhi oleh makanan-makanan tersebut. Dari usia 6 sampai 9 bulan tetap yang utama adalah ASI. ASI memenuhi kebutuhan anak 70% dan MPASI mengisinya dengan 30%. Oh, baru 30. Betul. Di situ nanti kita akan lihat frekuensinya akan lebih sedikit, jumlahnya akan sedikit. Ketika usia 9 sampai 12 bulan itu berimbang. ASI 50%, MPASI 50%. Kemudian di atas 12 bulan MPASI 70% dan ASI 30%. Jadi mulai 1 tahun tuh 70% dari MPASI-nya gitu ya? Betul. Dari makanan gitu lah ya? Iya betul, jadi dari usia 1 sampai 2 tahun itu 70% MPASI, tetap loh ASI itu 30%. Gitu. Dan di atas 2 tahun makanya sudah tidak diberikan ASI, makanan keluarga itu 100%. Jadi, makanan keluarga udah 100% di usia 2 tahun begitu ya dok ya? Oh gitu toh. Nah maka itu kan ternyata ada tahapan-tahapannya begitu ya dok ya. Nah kalau kasusnya kan banyak juga nih dok, sering dengar sampai sekarang masih banyak juga nih yang kakeknya atau neneknya memberi masukan sih gitu. Maksudnya baik gitu kan, supaya anaknya pintar. Coba dikasih pisang yang lembek gitu ya. Di usia anaknya padahal bayinya ini masih usia 4 bulan, 3 bulan gitu ya dok ya. Jadi
kan kesannya nih MPASI-nya ini jadi lebih awal nih dok. Betul. Jadi apa sih ada dampaknya juga nggak sih dok ketika diberi terlalu cepat nih makanan yang istilahnya teksturnya padahal udah lembut sih, dengan kalau yang mungkin terlambat atau yang intinya harusnya harus eksklusif aja begitu. Nah itu ada kaitannya nggak, ada dampaknya nggak? Oke, sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut, sebenarnya MPASI itu boleh diberikan lebih cepat dibandingkan 6 bulan. Tapi tunggu dulu. Kenapa dok? Nah, tapi itu ada indikasi-indikasi di mana kita melihat seorang bayi itu oke, boleh diberikan MPASI 4 bulan atau 5 bulan, tapi ada juga nggak usah. Ini anak ini bisa kok sampai kita teruskan ASI sampai 6 bulan. Gitu. Ketika berat badan naiknya kurang bagus di usia 4 sampai 6 bulan dan kita rasa sudah cukup matang dalam sisi psikologis anak itu, kemudian fungsi pencernaan, dan ketika anak sudah siap, kita bisa memberikan lebih cepat. Tapi tidak semua anak diberikan MPASI kurang dari 6 bulan. Itu atas indikasi medis dari dokter anak, dokter anak-anak ibu sekalian. Gitu. Jadinya SPA-nya ibu-ibu semua gitu ya. Jadi itu yang memberitahukan boleh nih makan segini, itu bagusnya dari SPA-nya. Nah, kalau ada misalkan orang tua atau nenek kakak yang memberikan makanannya, biasanya tuh 3 bulan tuh udah dikasih pisang. 2-3 bulan dikasih pisang. Katanya walaupun konsistensinya lembut, tapi ingat 0 sampai 6 bulan itu 100% dapat dipenuhi oleh ASI, kebutuhan nutrisinya. Kenapa? Karena ASI itu full atau penuh dengan zat-zat yang bernutrisi. Imunoglobulin, kemudian zat-zat mikronutrien, energi, lemak, protein, semuanya itu ada di ASI. Jadi, sedangkan pisang atau makanan lainnya hanya mungkin zatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi saat itu. Dan diingat juga untuk kesiapan fisiknya, apakah saluran pencernaannya sudah matang, apakah anaknya sudah dapat menegakkan kepala. Oh iya, itu penting ya. Ya, karena untuk memberikan MPASI kita harus melihat aspek-aspek tersebut. Banyak juga anak-anak dengan kelainan dengan usia 6 bulan pun dia masih dinilai belum dapat diberikan MPASI. Ini kondisi khusus dok? Betul, itu kondisi khusus gitu. Jadi memang jika anak normal MPASI baiknya diberikan di atas 6 bulan, tetapi ada kondisi-kondisi di mana kita dapat memulai MPASI lebih cepat ataupun lebih lambat. Kalau ada yang memang dalam indikasi, artinya dalam kasus khusus begitu ya dok ya, ada yang selain pisang misalnya, selain buah tadi ya, ada juga memberikan susu formula gitu ya dok ya, karena memang mungkin melihat anaknya kelihatannya kurus atau tadi memantau berat badan yang menurut orang tuanya ini kok nggak naik-naik ya misalnya gitu ya dok ya, itu kasus yang seperti apa lagi dok? Apakah tadi lihat juga nih pencernaannya siap atau enggak, terus juga mungkin faktor-faktor lain gitu yang bisa jangan-jangan nanti malah jadi memancing yang tadinya nggak ada alergi jadi alergi gitu. Kan sering dengar juga tuh kasus seperti itu ya dok ya. Betul, jadi susu formula itu kita berikan sebagai dokter spesialis anak sebagai indikasi medis. Jadi sebenarnya susu formula itu tidak diberikan secara bebas, harus sesuai dengan indikasi medis, karena yang pertama yang terbaik bagi bayi adalah ASI. Susu formula diberikan apabila misalkan kita nilai terlebih dahulu mengapa berat badan anak ini kurang jika diberikan ASI. Yang pertama, apakah posisi dan perlekatan anak bayi itu terhadap ibunya benar. Biasanya kita lakukan dulu evaluasi. Kita punya petunjuknya. Jadi apabila anak di bawah 6 bulan berat badannya naik tidak baik, kita lihat bagaimanakah cara menyusuinya, bagaimanakah produksi ASI ibunya. Itu dulu yang kita eksplor. Betul. Jadi ketika kita lihat posisi perlekatan, kemudian kita betulkan, kita infokan ke ibu posisi perlekatan yang baik dan benar, kemudian kita evaluasi selama 2 minggu sampai 1 bulan. Ketika berat badannya tidak naik dengan bagus, misalkan kalau misalkan berat badannya sudah naik bagus, diteruskan pemberian ASI-nya. Tapi jika nanti berat badan naiknya tidak bagus, kita evaluasi apakah anak ini sudah dapat diberikan MPASI. Nah itu biasanya di usia 4 bulan, karena biasanya anak itu turun berat badan tuh biasanya di usia 2-3 bulan tuh biasanya dia udah kadang kalau misalkan ada masalah turunnya di situ. Nah, jika sudah usia 4 bulan kita nilai kesiapannya, apakah kesiapan psikologis anak itu sudah cukup dan kesiapan fisik. Jika sudah bisa, kita boleh memulai MPASI di usia 4 bulan. Tapi jika kita nilai belum bisa dan kita sudah evaluasi pemberian ASI-nya, di situ kita boleh memberikan susu formula. Jadi, jika dilihat tahap-tahapnya untuk memberikan susu formula itu sangat susah ya, maksudnya kita harus evaluasi, tidak misalkan berat badan kurang terus kita langsung detail berikan. tadi ya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan gitu ya, ada beberapa bahkan. Nah kalau
tadi terlalu dini yang kita bahas. Kalau agak terlambat begitu ya dalam kasus tertentu begitu ya. Jadi yang harusnya mulai diperkenalkan di bulan ke-6 setelah ASI eksklusif itu malah justru nih agak mundur gitu, molor. Nah dampaknya itu apa? Karena kan kita tadi berkaitan dengan pemenuhan 1000 hari pertama kehidupan ya, nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan tuh yang benar-benar sangat dioptimalkan gitu ya dok ya. Betul. Jadi dampak yang dikhawatirkan nih gitu ya, resiko-resiko ke depannya gitu. Jadi investasi untuk anak-anak kita ini seperti apa tuh dok? Ya, jadi kan memang sudah digaung-gaungkan kalau 2 tahun pertama adalah masa golden period ya, masa keemasan. Di situ kita waktunya ibu-ibu itu untuk memberikan stimulasi dan makanan yang sangat bergizi untuk anak, karena 2 tahun itu untuk pertumbuhan otak. Jika terlambat, banyak kasus juga yang anaknya jadi lebih senang sama ASI atau lebih senang sama susunya dibandingkan makan. Misalkan banyak ibu yang ngomong lebih senang ASI dibandingkan makan gitu. Oke, kalau kita misalkan lihat dari yang tadi 6 sampai 9 bulan mungkin masih bisa karena ASI memenuhi 70%. Tapi bukan berarti MPASI ditinggalkan. Tetap diperkenalkan sesuai dengan frekuensi, tapi memang 70% memang dari ASI. Jika diberikan terlambat, misalkan ibunya nggak apa-apa masih kurang dari 9 bulan, nanti akan berlanjut ke 9 dan 10 bulan dan gap itu tidak akan terpenuhi dari MPASI sehingga anaknya berat badan anaknya kurang bagus. Selain berat badan mungkin makro dan mikronutriennya juga karena di ASI itu zat besinya sedikit sehingga memerlukan tambahan makanan yang mengandung zat gizi yang banyak, zat besi yang banyak. Nah, apabila tidak dapat dipenuhi dari MPASI berarti zat besinya akan kurang. Contohnya hanya zat besi ya, tapi banyak mikronutrien lain yang memang di anak di atas 6 bulan itu diperlukan dari MPASI tersebut. Selain zat besi dan mikronutrien, makronutriennya juga seperti protein, lemak, karbohidrat itu juga tetap harus perhatikan. Kalau misalkan terlambat ya, jadinya nanti akan menjadi gizi kurang atau jika lebih terlambat lagi akan menjadi gizi buruk. Gitu ya dok ya, jadi ada istilahnya ada malnutrisi juga, ada yang bahaya ancaman apa sih, obes atau overweight juga ya dok ya, karena kan berarti pemenuhan MPASI ini harus diperhatikan tadi seimbang nggak sih pemberian zat gizi mungkin makro dan mikronya juga, karena tadi bisa aja kan anaknya justru berlebihan gitu, tapi mungkin kandungan berlebihan berat badannya ya, tapi kandungan gizinya justru nggak lengkap, nggak sempurna, itu jadi resiko atau jadi bahaya juga sebetulnya ya dok ya. Betul. Oke, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya akan ada slide ya yang bisa dokter paparkan lebih detail lagi seperti apa ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai MPASI bersama dengan Dr. Andini Sri Ratna Putri SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com, dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Dokter Andini, lanjutkan kembali ya. Seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, kan mau menepati janji nih ceritanya. Amanah dong. Slide pertama dulu langsung tampilkan supaya kita jadi makin banyak belajar dari yang sudah dipersiapkan oleh dokter nih. Nah ini mengapa MPASI penting, tadi ada kata-kata golden period. Nah ini supaya nggak ada yang nyesel, ketinggalan. Jadi golden period ini mungkin perlu ditekankan lagi dok, ini apa sih maksudnya? Ya, golden period itu usia bayi sebenarnya sejak dari masa dalam kandungan sampai 2 tahun. Jadi kalau ibu-ibu mau ngitung boleh tuh 1000 hari. Jadi dari 9 bulan tuh berapa tuh? 9 kali 30, 270 ditambah hari sampai usia 2 tahun. Itu kalau dihitung tuh udah 1000. Nah, di situ kita harus memberikan makanan stimulasi yang baik supaya anak-anak ibu-ibu menjadi anak yang pintar, cerdas, unggul yang kita mau. Amin ya Allah. Gitu. Dan nah yang tadi masa kandungan, kemudian ASI eksklusif, kemudian MPASI itu kan semuanya dalam rangkaian 2 tahun pertama kehidupan. Nah, karena dari itu MPASI penting untuk membentuk kecerdasan atau perkembangan otak anak ibu-ibu di rumah. Oke, bahkan dari dalam kandungan, bahkan
persiapan kehamilan juga sebetulnya ya Betul, udah sebagai calon ibu juga harus benar-benar memperhatikan asupan zat gizinya ya, karena kan demi menciptakan apa sih kondisi jadi panjang deh, kondisi dalam yang sehat gitu kan. Jadi kalau babynya sehat harus dari ibunya yang sehat dulu, Iya, dan ibunya betul. harus pintar, memiliki banyak pengetahuan. Wih, hebat sekali. Coba slide selanjutnya dulu ya dok ya. Ya. Dampak kurang gizi pada bayi. Nah ini mungkin yang apa ya, poin-poin pentingnya aja deh kalau begitu ya dok ya. Belakangan ini kan kita sering dengar istilah-istilah ini begitu ya dok ya. Ya, yang seperti tadi sudah dikatakan, jika kita memberikan MPASI itu terlambat atau misalkan terlalu cepat, atau kita memberikannya tepat waktu tapi yang diberikan tidak sesuai dengan panduan, itu dapat mengakibatkan anak kita menjadi gizi kurang ataupun gizi buruk, sehingga anaknya terlihat kecil, kemudian pendek, kemudian mungkin mudah sakit, lemas, seperti itu. Jadi memang makanan itu sangat diperlukan untuk anak-anak pada masa pertumbuhan. Pemberiannya harus tepat waktu gitu ya dok ya, bisa dibilang ya? Betul, tepat waktu dan juga tepat kandungan. Tepat, gitu. iya, Tepat istilahnya makanan. Kandungannya tuh benar-benar yang memang diperlukan untuk kebutuhan tumbuh kembang anak gitu ya dok ya. Betul. Oke, next slide. Kita buat cepat aja. Ya. Nah ini fakta mengenai MPASI di Indonesia ya dok ya? Jadi di Indonesia itu termasuk 5 negara di dunia dengan angka tertinggi yang memiliki stunting. Nah, stunting ini sendiri kan artinya kan perawakan pendek yang disebabkan oleh nutrisi. Jadi kita harus bedain stunting yang karena pendek karena nutrisi, atau pendek yang memang karena penyakit gitu. Itu kan ada yang beda. Nah, stunting ini adalah pendek yang disebabkan oleh nutrisi. Nah, ternyata Indonesia itu menempati urutan kelima untuk anak-anak dengan pendek, sehingga dapat menggambarkan keadaan nutrisi anak-anak di Indonesia sebenarnya. Nah, berarti keadaan nutrisi anak di Indonesia itu sebenarnya kebanyakan itu gizinya gizi kurang, gizi buruk, sehingga perawakannya pendek-pendek. Seperti itu. Nah, untuk itu kita harus mengubah itu pelan-pelan, bekerja sama agar anak kita tumbuh cerdas, tinggi. Nah, jadi sebenarnya tinggi itu selain genetik juga bisa memperlihatkan kalau sebenarnya anak kita tuh cukup gizinya gizi cukup loh. Oke, jadi ya memang ada faktor tinggi yang berdasarkan, ada pengaruh juga dari tadi genetik juga ya dok ya. Tapi lebih ke nutrisi nih yang sekarang lagi ditekankan gitu ya dok ya. Jadi untuk menghindari resiko-resiko stunting atau kondisi penyakit-penyakit serius lainnya lah ya, ibaratnya seperti itu. Baik, next slide dulu. Resiko diberikan terlambat nih gitu. Nah, ya yang tadi kalau resiko MPASI diberikan terlambat, anaknya jadi kurang gizi karena tadi ada gap antara ASI dan kebutuhan nutrisi anak di atas 6 bulan yang tidak dapat dipenuhi lagi oleh ASI, kemudian tumbuh kembangnya menjadi lambat, otomatis anaknya jika gizi kurang, anaknya massa ototnya itu kurang, sehingga dia untuk gerakan motoriknya dia juga akan berkurang, sehingga terkadang tumbuh kembangnya juga akan telat. Kemudian anak-anak dengan MPASI terlambat ini juga kadang-kadang makannya menjadi sulit ketika kita mulai memperkenalkannya. Kenapa? Karena anak-anak itu menjadi makanannya sedikit dan tidak mengenal ragam makanan, sehingga dia akan lebih makannya lama, kemudian milih-milih makanan. Jadi memang harus tepat waktu juga. Milih-milih makanan, karena mungkin yang ini ya kondisi yang tadi diperkenalkannya agak-agak telat gitu ya, agak-agak terlambat. Coba slide selanjutnya. 4 syarat pemberian MPASI. Tepat waktu, adekuat, aman, diberikan dengan cara yang benar. Ya, betul. Karena tadi menarik dokter bilang nih, ngasihnya tepat waktu sih, tapi caranya yang kurang tepat gitu. Jadi sama aja bohong dong gitu ya. Nah, bagaimana dok? Ya, jadi 4 syarat pemberian ASI yang pertama adalah tepat waktu, tadi dimulai saat 6 bulan. Kemudian adekuat artinya diberikan makanan yang mengandung kandungan yang sesuai dengan anak tersebut. Jadi kita memberikan protein tinggi, karbohidrat tinggi, lemak tinggi gitu. Jadi jangan disamakan makanan yang kita berikan dengan makanan yang kita makan. Nah, itu kadang suka salah tuh. Jadi ibu-ibu memberikan makanan yang dimakan oleh ibunya lagi diet, anaknya dikasih kebanyakan sayur. Padahal salah. Harusnya anak-anak usia 6 sampai 2 tahun itu diberikan makanan yang tinggi protein, tinggi lemak, dan karbohidrat, itu yang utama. Buah dan sayur hanya sebagai tambahan. Seperti itu. Tadi ada aman juga ya? Aman itu artinya kita mempersiapkannya secara higienis. Artinya harus bersih. Karena pada beberapa kasus banyak juga nih anak-anak yang datang ke dokter gitu, misalnya dokter anak dengan keluhan mencret,
ketika kita gali lagi anamnesisnya anak ini baru MPASI. Nah mungkin ibunya penyiapannya kurang bagus, dimulai dari cuci tangan, cuci makan, tidak perlu makan makanan yang organik, boleh organik tapi tidak perlu juga gitu. Biasa aja gitu, cuma kita harus menjaga kebersihannya. Oke. Terus yang terakhir tadi poinnya apa ya? Properly fed itu diberikannya yaitu harus diberikan dengan cara yang benar. Jadi yang benar misalkan diberikannya sesuai waktu, kemudian frekuensinya, jumlahnya, porsinya, konsistensinya seperti itu. Jumlah, porsi, konsistensi. Terus juga nanti lihat reaksi anaknya juga ya dok ya. Responnya seperti apa lah ibaratnya. Coba slide berikutnya. Tadi syarat pemberian MPASI. Nah, kenapa sih di usia mulai diberikan di usia 6 bulan? Tadi sebenarnya sudah disampaikan ya dok ya? Ini adalah gambaran-gambaran, jadi 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 5 bulan itu yang biru muda itu ASI. Jadi ASI dapat memenuhi kebutuhan anak-anak di usia tersebut. Nah, yang biru tua itu menunjukkan bahwa itu terdapat gap atau gap yang harus dipenuhi oleh MPASI. Itu ilustrasinya. Ilustrasi aja. Next slide please. Slide berikutnya. Ya, ini apa? Tadi. Nah, ini adalah gambar ketika pertama kali mengenalkan MPASI. Kita kan berikannya kan bubur ya. Bubur yang diberikan rumahan. Maksudnya bubur yang kita masak sendiri, bubur nasi. Nah, kita lihat bahwa untuk cara memasaknya tidak boleh terlalu banyak air. Ini adalah gambaran yang benar konsistensi dari bubur nasi yang kita berikan. Jadi ketika misalkan sendok kita tuangkan, dia nggak boleh netes. Jadi dia tetap di sendoknya walaupun bubur nasi itu lembek. Jadi lebih kental. Tapi tidak terlalu cair lah ibaratnya. Betul, kental, jadi lebih kental gitu. Jadi kental. Jadi ketika cara ngeceknya, ketika sendok dimiringkan dia nggak netes gitu. Oke, itu ya itu patokannya lah ibaratnya. Oke, next. Ini yang saya tadi berikan, si MPASI itu harus dilihat bentuknya, ada 3 tuh, bentuknya atau konsistensinya, frekuensi atau jumlahnya, sama porsinya. Nah untuk anak, jadi kita bagi 6, 9, 9, 12 dan di atas 12. Kalau di umur usia 6 sampai 9 bulan, tetap yang tadi 70% adalah ASI, 30% MPASI. Jadi bisa kita lihat yang kita berikannya hanya frekuensinya 2 kali utama, 1 kali selingan. Jadi 2 kali utama bisa pagi malam, kemudian selingannya bisa sore hari. Nah jumlahnya juga nggak usah banyak-banyak. Jumlahnya itu hanya yang pertama kali kita perkenalkan hanya 2 sampai 3 sendok makan, kemudian ditambahkan sampai usia 9 bulan itu 125 ml atau setengah dari mangkuknya baby. Gitu. Jadi kalau MPASI itu apa ya dok ya? Nggak perlu tambahan air putih, apa sih air mineral ya atau apa sih? Air putih boleh. Jadi selain ASI, cairannya boleh kita berikan air putih atau air sop gitu. Betul, kaldu boleh. Tapi ketika anaknya makan hanya boleh, misalkan makan kita suapin gitu ya, hanya boleh diberikan air putih, tidak boleh air yang lainnya. Gitu. Oh, cara pemberian pun juga kan ada yang bilang disuapin, ada sekarang kan yang anaknya dibiarkan mengeksplor sendiri tuh, biar dia juga apa ya istilahnya memilih gitu kan, atau sebenarnya kalau dari panduan baiknya itu anak mengeksplor atau anak menentukan sendiri makanannya. Tapi kita lihat juga usianya, kayaknya kalau usia 6 sampai 9 bulan sudah bisa deh. Ntar malah nggak makan dong dimainin terus. Jadi mungkin itu boleh dicoba untuk anak-anak yang sudah mengerti sebenarnya mau makan mungkin di atas 12 bulan. Atau jadi lihat dari tahapan usianya juga tadi ya. Betul, nggak mungkin 6 bulan anaknya kan makan sendiri. Iya, jangan sampai nanti malah jadi malnutrisi gitu Iya, kan. nah itu dia. Betul. Dibuat mainan terus. Oke, coba slide berikutnya lagi. Kan ada finger food juga ya dok ya? Ya, finger food itu boleh. Di usia berapa tuh udah finger mulai? food itu sekitar usia 9 bulan, 9-10 bulan. Ini kan pas nih, 9 sampai 12 bulan nih. 9 sampai 12 ASI dan MPASI itu perbandingannya 50-50, jadi ASI tetap diberikan. Nah 9 bulan itu dia konsistensinya tadi itu kan dia bubur halus ya. Bubur halus, bubur lumat, boleh di blender, boleh disaring. Nah usia 9 bulan itu dia bubur tapi udah nggak perlu tuh disaring atau dilumat. Jadi kalau kita masak di panci, kita potong kecil-kecil ayamnya, ayam cincang, nah itu nggak usah lagi dilumatkan dengan saringan atau dengan food processor atau blender gitu ya. Kita berikan konsisten, frekuensinya kita lihat tadi kan 3 kali, sekarang
naik tuh ke 4 kali. Boleh 4 kali. Kalau aku gampangnya 4 kali, 2 kali utama, 2 kali selingan. Kemudian berapa banyak? Tadi kan sampai setengah mangkok maksimal. Nah, ini ditingkatkan setengah mangkok sampai 3/4 mangkok. Seperti itu. Setelah itu nih 1 tahun sampai 2 tahun sampai 24 bulan itu ASI 30% berkurang 70% dari MPASI. Jadi goal kita adalah ketika kita memberikan MPASI di usia 1 tahun dia sudah makan makanan keluarga. Artinya ibu-ibu udah nggak perlu masak buat si babynya lagi. Jadi makannya udah makanan sama-sama kita. Nah itu goal-goal yang harus boleh gabung gitu ya dok. Betul, itu goal-goal yang harus diketahui oleh ibu-ibu agar jadinya usia 1 tahun itu anak saya seharusnya udah makan nasi loh. Nah di usia 1 tahun anaknya sudah makan nasi, udah makan kayak kita biasa. Kemudian makannya boleh sampai 5 kali, 3 kali utama, 2 kali selingan. Misalkan banyak yang bilang, "Dok, kebanyakan kali makan segitu." gitu. Nah, jangan diperbanyak jumlahnya, tapi ditingkatkan kandungan lemaknya, gitu. Jadi kalau misalkan, dok nggak apa-apa, kalau saya selalu bilang, ya kalau memang anak ibu tidak bisa makan makanan yang terlalu banyak, kita tingkatkan dengan jadi kita kan hitungannya kalori, gimana caranya supaya mendapatkan 1 sendok itu kalorinya tinggi. Jadi misalkan makannya cuma mau 5 sendok, oke nggak apa-apa, tapi di 1 sendok itu kalorinya tinggi supaya berat badan naiknya bagus. Nah itu caranya dengan memberikan lemak. Lemak itu seperti minyak sayur, butter, margarin, atau ibu-ibu suka ngasih olive oil gitu boleh banget. Sedangkan makanya saya bilang tadi jangan disamakan makanan anak dengan makanan kita. Kalau kita no minyak kan, takut gendut, takut kolesterol. Nah, kadang ibu-ibu segitu, tapi nanti anaknya jadi kolesterol. Enggak Bu, di usia 2 tahun itu perkembangan otak. Otak itu isinya apa sih? 40% lemak. Di situ kita harus memberikan lemak yang banyak. Tapi kalau 12 sampai 24 bulan kan tadi udah mulai makan makanan keluarga nih. Artinya bumbunya tadi kan ya udah umum aja gitu. Nah, tapi kalau yang masih di bawah 1 tahun tadi, kapan tepatnya udah mulai diperkenalkan ya garam, gula gitu-gitu dok? Artinya supaya menambah taste juga kan? Dan ini kaitannya ke nafsu makan anak juga bagaimana dok? Kan artinya ada cara-cara kreatif juga yang perlu ditimbulkan juga karena respon tiap anak bisa beda-beda kan? Iya, betul. Jadi sebenarnya anak itu sudah mengenal rasa sejak ASI pun dia sudah mengenal rasa ya, karena ASI ibu-ibu tuh berasa apa yang kita makan ya terasa bedanya gitu ya. Nah, sehingga memberikan MPASI berbumbu itu diperkenalkan sejak anak mulai belajar makan 6 bulan itu sudah boleh diberikan bumbu-bumbu. Bumbu-bumbunya kita orang Indonesia, jadi mereka diberikan yang ada di kita gitu, seperti daun salam, daun serai, kemudian bawang putih, bawang merah itu boleh, kemudian gula garam boleh diberikan tetapi secukupnya. Secukupnya aja. Di WHO sudah mengatakan not too salty and not too sweet gitu. Jadinya boleh kok gitu, tapi ya jangan terlalu asin, jangan terlalu manis tadi ya, saran dari WHO ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Ayo, ada banyak ya dok ya? Ini variasi makanan. Nah, jadi makanan MPASI itu yang diberikan ya, jadi kita udah kalau dari WHO tidak menganut single food, artinya single food boleh diberikan atau satu makanan diberikan saat pengenalan. Pengenalannya itu seminggu, artinya misalkan makan pagi diberikan kentang, makan siang diberikan puree ayam, makan sore diberikan tofu atau tahu. Itu hanya seminggu, artinya perkenalan doang. Atau nggak nyampe seminggu deh, 5 hari anaknya dikasih beda-beda. Tapi setelah itu anaknya langsung makan seperti ini yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, bumbu air, serta sayuran dan buah yang tadi hanya sebagai tambahan. Tetap yang utama lemak, protein, dan karbohidrat. Kalau yang mengenai ini pertama kalinya lebih baik buah aja atau sayur atau apa? Nah itu kan sering jadi pertanyaan juga ya. Ada yang alpukat gitu atau apa gitu. Jadi bagaimana? Sebenarnya tidak ada satu makanan pun yang terbaik karena semua harus makan dengan seimbang. Artinya kalau perkenalan dalam 3-5 hari itu single foodnya boleh apa aja. Yang tadi aku bilang boleh kentang, besoknya misalkan bubur beras misalkan. Tapi perkenalan itu paling nggak sehari 2-3 kali. Jadi boleh dikombinasi itu satu-satu di situ. Supaya tadi kan pemenuhan nutrisinya tuh juga tercukupi gitu ya dok ya. Baik, slide berikutnya lagi. Makanan lezat dan sedap. Ini tips aja ya tadi dok ya, seperti yang dokter katakan, sedikit bumbu dapur, sedikit garam, sedikit gula dan minyak gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kurang lebih tadi udah ya. Next slide berarti makanan lezat dan sedap supaya menambah taste juga tadi ya. Nah ini kayaknya belum tadi kita singgung ya. Aturan pemberian makan itu sebenarnya yang tadi jadwal harus memenuhi 3.
jadwal, lingkungan, dan prosedur. Jadwal itu artinya anak itu harus dijadwalkan. Jadi sebenarnya anak itu dari kecil memang seharusnya sudah diajarkan untuk disiplin. Jadi makannya tuh tiap hari bagusnya tuh terjadwal. Misalkan yang tadi sudah boleh makan 3 kali, berarti 2 kali utama 1 kali selingan. Ibunya harus memberikan jam pagi itu jam berapa, siang itu jam berapa, dan selingan sore itu jam berapa, dan dirutinkan setiap hari. Kemudian dan anak itu makan maksimal 30 menit. Ibunya bilang, "Dok, tapi kalau 30 menit cuma makan 1 sendok gitu." Bisa dibaca di prosedur, kalau anak tidak mau makan, tawarkan kembali. Misalkan nggak mau makan, ayo dibujuk. Jika sudah 10-15 menit tetap tidak mau, udah stop aja. Stop, kemudian tapi makannya 2-3 sendok. Iya, nanti dia akan makan di jadwal berikutnya, dia akan makan lebih banyak karena dia lapar. Gitu. Jadi jangan berlama-lama menunggu anak mau makan gitu. Atau misalnya ada kan reaksinya ada yang diemut lama. Ya, betul. Dilepehin lah gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi perkenalkannya makan 30 menit, tidak mau 30 menit tawarkan kembali 10 menit, nggak mau stop. Oke, jadi supaya disiplin gitu ya, Dok ya? Ya, supaya nanti dia akan mau makan di berikutnya. Dan ketika di antara waktu makan, jangan diberikan cemilan-cemilan gitu. Kecuali misalkan memang cemilan yang sudah diatur tadi ya, berapa kali makan. Gitu. Harus di ini, Dok, meja makan gitu supaya teratur juga, atau kan bisa ya siasatnya sambil diajak ke misalnya taman gitu ya, waktu ini lagi bicara di luar pandemi ya, Dok ya, bawa ke taman atau mungkin sambil nonton ya, ada juga kan ya. Jadi macam-macam sebenarnya tuh cara-cara trik-trik supaya anak mau makan gitu ya. Itu bagaimana, Dok, kebiasaan-kebiasaan seperti itu? Ya, tadi ada 3 kan, tadi jadwal, lingkungan, dan yang satu lagi tadi itu waktunya. Nah, lingkungannya ini lebih mengikuti keinginan si anak sih sebenarnya. Ajaklah anak makan itu tanpa paksaan. Jadi buat suasana makan itu menjadi menyenangkan. Betul. Terserah si anak maunya seperti apa. Maksudnya apakah dia mau di high chair, atau dia mau digendong, atau dia mau menyenangkan, tidak ada paksaan dan tidak ada distraksi saat makan. Jadi tidak terserah anaknya mau ya, gimana, tapi tetap prosedurnya itu 30 menit selesai gitu. Terserah anaknya mau gimana. Jadi tanpa paksaan. Terus tekstur tadi pentingnya melihat atau memperhatikan tekstur karena kan berkaitan dengan merangsang motoriknya tadi ya, Dok ya. Iya, jadi ada tahapan-tahapannya. 6-9 bulan itu dia makanan lumat. 9-12 bulan sudah tidak perlu disaring lagi. Makanannya hanya perlu dicincang. Kemudian di 12 bulan sudah makanan keluarga. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, Dok ya. Iya, jadi bagi pemirsa, ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana yang sedang mengikuti program ini ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia anak Anda serta tempat tinggal Anda ya. Baik, ini pertanyaan pertama cukup detail, Dok, dari Ibu Ainun seperti ini. Salam kenal dari keluarga kecil kami. Saya ingin menyampaikan keluhan tentang anak saya. Anak saya usia 11 bulan 6 hari. Nafsu makannya bagus tapi berat badannya 6,7 kilo, tinggi badannya 67,3 cm. Apakah itu termasuk gizi buruk? Pertanyaan seperti itu. Kalau iya, mohon masukan tentang menu MPASI yang cocok untuk menaikkan berat badan anak saya. Kemudian gigi anak saya ini sudah tumbuh baru sedikit, tapi kalau makan biskuit dan bubur yang agak kasar sudah bisa mengunyah. Mohon masukannya, dokter. Makasih sebelumnya. Bagaimana tanggapannya, dokter ya? Ya, terima kasih Ibu Ainun atas pertanyaannya. Kompleks ya sebenarnya masalah. Jadi kalau kami dari dokter anak pasti kami memplot anak Ibu Ainun itu status gizinya saat ini apa, karena pertanyaannya apakah itu termasuk gizi buruk. Tapi Ibu Ainun kurang mencantumkan anaknya laki-laki atau perempuan karena di plot kita dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan seperti itu. Tapi saya mencoba untuk memplotnya, jadi saya buat 2 versi laki-laki dan perempuan untuk menjawab pertanyaannya. Kami ada jadi anak Bu Ainun, jika anaknya laki-laki, apabila anak Ibu Ainun dibandingkan berat badannya dibandingkan dengan teman-teman sebayanya usia 11 bulan 6 hari, anak Ibu Ainun termasuk gizinya yang gizi buruk seperti itu. Kemudian untuk tinggi badan dibandingkan teman-temannya yang lain juga termasuk pendek seperti itu. Kemudian jika dibandingkan, jadi kita banyak plot ya. Jika dibandingkan
anak Ibu Ainun berat badan dibandingkan tinggi badan anak Ibu Ainun itu termasuk gizi buruk, kemudian juga pendek. Sedangkan kalau anak Ibu Ainun perempuan, jika dibandingkan dengan teman-temannya itu termasuk gizi kurang, kemudian tinggi badannya juga pendek. Jika dibandingkan berat badan dibandingkan tinggi badan anak Bu Ainun sendiri itu gizi baik, perawakan pendek. Jadi beda banget. Iya. Jadi Pengaruh gender seks laki-laki atau perempuan itu bisa beda banget. Di laki-laki menjadi gizi buruk, sedangkan pada perempuan gizinya masih gizi baik tapi perawakan pendek gitu. Nah, untuk tata laksananya baiknya dengan status gizi seperti ini datang ke dokter anak terdekat atau mungkin ada dokter anaknya, bisa didiskusikan bagaimana cara menaikkan berat badannya. Sebenarnya untuk cara menaikkan berat badan itu yang tadi bisa ditambahkan lemak yang banyak, tapi baiknya tetap datang ke dokter anak langganan atau datangnya ke dokter anak untuk diplot atau nanti akan dibuat timetable makanan agar kenaikan gizinya baik. Gitu. Jadi kalau untuk mengukur ini kebutuhan MPASI-nya ini udah cukup atau enggak tuh, apakah memantaunya dari secara kuantitatif ya, tinggi badan, berat badan, atau mungkin kemampuan anak yang lain gitu secara kualitas gitu. Jadi cara taunya itu ada grafik yang kita kejar kah atau bagaimana dokter? Oke. Kalau dalam kondisi seperti ini, pertama kita hitung dulu kebutuhan kalori anak tersebut. Nah, dari mana? Dari berat badan idealnya. Nah, untuk tahu berat badan ideal, perhitungan kalori itu baiknya datang ke dokter anak gitu. Dan untuk untuk melihat progresnya, bagaimana status gizinya, itu juga dokter anak yang memplotnya. Biasanya juga kan kalau mungkin di daerah-daerah tertentu gitu yang aksesnya agak terbatas kan, ada mudah-mudahan kan ada banyak ya puskesmas atau posyandu ya dok ya, atau nutritionist gitu, ahli gizi gitu ahli kan. gizi ya betul. Iya, bisa diskusi, dipantau di sana. Iya. Biasanya kan juga nanti dikasih tahu ya dok ya. Iya, pasti. Oke, seperti itu ya kurang lebih untuk Ibu Ainun. Semoga jawabannya sangat membantu. Kita move on ya dok ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Fitri, 30 tahun dari Cikarang. Dok, anak saya umur 18 bulan, 1,5 tahun ya dok ya? Iya. Sudah bisa jalan, tapi anaknya loyo, susah makan, susu formula juga tidak mau. Cuma mau ASI aja. Nah ini, saya takut apa anak saya kekurangan zat besi dok. Atau mungkin kekurangan mikronutrien yang lain gitu ya. Atau makronutrien yang lain itu. Berat badannya pun tidak naik-naik, hanya 8 kilo. Gimana? Bagaimana solusinya dokter? Apakah ada saran juga untuk pemberian MPASI-nya? Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau untuk anak-anak 2 tahun ke bawah tuh ini nggak dok? Artinya ada suplemen atau mungkin vitamin tambahan gitu ya. Artinya kan ada yang nggak cukup hanya mengandalkan MPASI-nya gitu. Ini untuk zat besi mungkin ada solusi khusus gitu ya. Jadi yang pertama sama seperti Ibu Ainun, baiknya Ibu Fitri mencantumkan jenis kelamin anaknya karena agar kita hitung saat ini anaknya di gizi baik, gizi kurang atau gizi buruk. Saya mencoba untuk memplotnya dua di status gizi laki-laki dan perempuan, keduanya berada di status gizi kurang. Nah, untuk itu baiknya yang tadi anaknya sudah 18 bulan, berarti kan makannya sudah makanan keluarga ya. Untuk meningkatkannya coba ditambah frekuensi makannya. Kadang ketika kita gali dari ibunya, cerita ibunya, kadang makannya hanya 2 kali, 3 kali gitu. Untuk anak usia 18 bulan itu kurang gitu, harus 3 kali utama, 2 kali selingan, kemudian ditambahkan lemak yang tadi, lemak bisa butter, margarin, olive oil atau santan seperti nasi uduk gitu ya, bikin opor, nasi uduk itu. Jadi anaknya makanan sedikit tapi kalori yang diberikan banyak. Kemudian untuk apakah saya takut anak saya kekurangan zat besi gitu. Memang jadi di Indonesia itu memang banyak anak-anak dengan anemia. Anemia itu artinya kekurangan zat besi. Sehingga dari IDAI sudah ada rekomendasi untuk memberikan zat besi sejak usia 6 bulan gitu. Jadi baiknya melihat anak itu anemia atau tidak, sebenarnya semua anak baiknya diberikan zat besi sejak usia 6 bulan. Oh, tanpa
apa ya istilahnya pukul rata diberikan suplemen. Suplementasi betul sejak usia 6 bulan dan akhir-akhir ini juga baru dari IDAI mengatakan untuk vitamin D. Vitamin D juga bisa diberikan suplementasi seperti zat besi. Seperti itu. Tapi baiknya kalau 18 bulan kemudian di status gizi kurang, baiknya kita juga cek lab ya, cek lab untuk menentukan anak ini anemia atau tidak. Jika memang benar anemia, kita memberikannya tidak suplementasi, tapi terapi. Jadi dosisnya dua kali lipat lah. Ya, 2 kali lipat lebih dari suplementasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan mau diteliti lagi nih, oke lah tadi kita pantau nih berat badan, tinggi badan, atau mungkin apa sih lingkar kepala ya kalau di bayi gitu kan, sudah memenuhi target atau enggak, ini istilahnya under atau over gitu ya dok ya. Nah ini kalau misalkan over nih resiko juga nggak? Artinya mungkin orang tuanya terlampau semangat gitu ya, terus kebetulan anaknya juga doyan-doyan aja gitu ya. Kalau kelebihan juga dampaknya apa ya? Artinya kan tadi kekurangan ada resiko juga gitu. Nah kalau yang kelebihan juga nggak bagus juga gitu ya dok ya. Yang perlu diperhatikan apa sehingga harus dijaga keseimbangannya nih untuk menu-menu MPASI ini, kandungan zat gizi mikro dan makronya gitu dok. Oke, jadi malnutrisi sebenarnya ada dua. Yang kita tahu malnutrisi itu hanya gizi kurang. Ternyata obesitas itu juga tergabung dalam malnutrisi. Oh, tergabung dari malnutrisi juga. Betul, jadi kita bisa menyebut kalau obesitas itu sebagai malnutrisi gitu. Nah, banyak juga di daerah perkotaan ya, kebanyakan anak-anak itu saat ini datang dengan obesitas gitu. Kenapa? Karena sekarang banyak sedentary life, kemudian kita mudah sekali untuk mendapatkan makanan di restoran, artinya kita dapat dengan telepon aja kita udah bisa dapat gitu ya makanan yang dia mau gitu. Jadi resiko untuk obesitas juga tinggi. Nah, bukan berarti obesitas itu gendut, jadi makro dan mikronutrien terpenuhi. Nah, itu salah. Ternyata dari penelitian anak dengan obesitas mikronutriennya ternyata tidak baik. Bisa saja anak obesitas itu tetapi anemia. Artinya makanan yang dia makan banyak tapi tidak mengandung gizi. Ini unik gitu. Ya, dan kasusnya ini memang cukup juga banyak ya dok, di perkotaan, banyak ya di perkotaan. Harus jadi perhatian, makanya pola gizi seimbang tadi tidak menganut sedentary lifestyle gitu ya dok ya. Orang tua berarti harus kasih contoh lah ya ke anak-anak, karena ini kan kita bicara kasusnya ke anak-anak gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus nanti benang merah atau kesimpulan dari dokter juga ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih bersama dengan Dr. Andini Sri Ratna Putri SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Permata Depok. Masih membahas mengenai MPASI. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Jadi sebelum ke closing statement, ini yang sering jadi pertanyaan juga buat ibu-ibu di luar sana nih gitu ya. Sebenarnya ide udah banyak nih gitu, atau mungkin kurang ide gitu ya dok ya. Jadi ingin memberikan yang terbaik, karena ini kan tadi istilahnya investasi ini untuk masa depan anak, supaya anak otaknya cerdas atau apa. Jadi menu-menu pilihannya tuh yang seperti apa gitu ya, dan cara penyajiannya yang bikin anak nyaman dan mau makan tuh yang seperti apa juga gitu ya, karena kan kondisi anak bisa aja beda-beda. Belum lagi kendala apapun yang bisa ditemukan tuh kadang-kadang tidak terduga gitu ya dok ya. Jadi mungkin tips-tips aja dari dokter ya sebelum closing statement. Kira-kira seperti apa tuh untuk menanggapi kasus-kasus tersebut dokter? Oke, jadi biasanya ibu-ibu suka nanya makanan pertama apa sih dok yang diberikan gitu, karena masih apalagi ibu-ibu anak pertama gitu ya. Atau ibu-ibu milenial gitu kan? Sebenarnya sih kalau saya lebih ke arah kita orang Indonesia, jadi ya udah kita makan makanan Indonesia gitu. Sebenarnya sih tergantung, kalau misalkan memang makanan keluarganya ke barat-baratan ya mungkin anaknya juga akan diberikan makanan ke barat-baratan. Tapi kalau misalkan kita orang Indonesia, baiknya makan Indonesia, kemudian belilah bahan-bahan MPASI yang memang tersedia di lingkungan rumah, asalkan tadi bersih gitu ya. Kalau misalkan bayi 6 bulan tank gitu ibunya mau ngasih makan,
Boleh yang tadi saya bilang single food, jadi satu-satu dulu. Makannya 2-3 kali per hari, dikit-dikit aja yang tadi 2 sendok makan, 3 sendok makan. Misalkan pagi kentang atau bubur beras, kemudian siangnya tahu, sorenya mungkin boleh dikasih buah atau labu. Itu selama 5 hari boleh diperkenalkan single food. Kemudian ketika sudah lebih dari 5 hari baru kita masak. Masakan yang mengandung tadi ada karbohidrat, protein, lemak, serta bumbu-bumbu. Yang pertama biasanya saya ajarkan kita bikin dulu bubur nasinya. Bubur nasi tapi nggak usah banyak-banyak. Berasnya tuh satu sendok makan aja. Karena kan anaknya makannya belum banyak. Nah banyak juga pertanyaan, boleh nggak sih dok masaknya tuh satu kali aja dibanding 2 kali tapi dikit-dikit gitu. Ntar yang ada nempel di panci gitu kan. Boleh, jadi boleh asal nanti disimpannya di lemari es, jangan di ruangan terbuka, maksudnya jangan di ruang udara ruang, kemudian sebelum diberikan dicicip dulu gitu. Dicicip dulu dong, iya dong ya. Karena suka langsung ngasih, tetanya asem, kan nggak tahu rasa. Kasian. Nah, jadi masaknya boleh sekali, kemudian buat dulu bubur nasi. Setelah bubur nasi masukkan protein, setelah protein terserah mau ayam, mau daging gitu. Kemudian terakhir adalah sayur. Jangan lupa diberikan bumbu-bumbu, gula, garam, bawang putih, bawang merah, kemudian masak sampai halus. Kemudian boleh ditambahkan minyaknya saat memasak atau ketika akan disajikan. Jadi sudah matang, karena anaknya baru 6 bulan, jadi disaring atau di blender kemudian diberikan gitu. Dan lemaknya boleh diberikan sebelum ketika masak atau ketika akan disajikan gitu. Dan itu boleh divariasiin, misalkan ibunya mau pakai air kaldu, boleh kaldu ayam, kaldu daging, atau misalkan mau diganti dengan santan, itu boleh. Jadi intinya variasi itu penting. Betul. Gitu ya. Ada kan yang nggak pede gitu ya sebagai orang tua, atau mungkin waktunya juga agak terbatas gitu kan. Boleh tidak dok kalau saya beli yang kan sudah kemasan gitu kan, itunya kan kalau kita lihat tabel gizinya itu kan, sepertinya ini sudah cukup dan mudah-mudahan insya Allah juga anak saya nggak akan kekurangan gitu ya dok ya. Nah kalau seperti itu bagaimana dok? Atau memang mungkin lebih dianjurkan yang membuat sendiri deh, yang homemade tuh supaya lebih kita lebih berasa juga saat pembuatannya, demi anak tercinta nih. Jadi ada kisah-kisah yang seperti itu juga yang mungkin bisa jadi kenangan juga gitu. Jadi menurut dokter sendiri biasanya bagaimana sharing pengalaman aja nih berdasarkan sehari-hari menghadapi banyak ibu-ibu, bapak-bapak begitu kan? Oke. Benar, yang utama adalah makanan bervariasi gitu. Jadi kalau saya lebih sarankan untuk makanan homemade, lebih bervariasi karena goalnya kita akan makanan keluarga, makanannya bukan makanan kemasan. Biar dia terbiasa juga lidahnya ya? Iya, karena goalnya usia 1 tahun adalah makanan keluarga gitu. Makanan kemasan boleh diberikan sebagai tambahan atau variasi aja. Misalkan ibunya ibunya kerja, ada meeting, misalkan jam 6 pagi nggak mungkin masak, sekali ini boleh aja, maksudnya nggak yang terlalu saklek. Atau misalkan lagi jalan-jalan, saya susah dok, saya mau pergi ke luar negeri, saya susah kalau di pesawat menggunakan MPASI rumahan, boleh gitu. Oke, intinya sih untuk anak semuanya mah dijabanin gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke dokter, karena waktunya juga kan ya terbatas gitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini seputar MPASI ini begitu ya. Apa yang ingin sekali lagi dokter tekankan kepada kita semua, khususnya mungkin para calon orang tua atau mungkin yang sudah menjadi orang tua gitu ya, sehingga bisa tadi ya memperhatikan masa depan anak, investasinya dari sekarang dengan pemilihan MPASI yang terbaik yang seperti apa? Silakan dokter. Oh iya. Jadi MPASI dalam makanan pendamping ASI dimulai sejak usia 6 bulan, diberikan tepat waktu, kemudian tepat frekuensi, konsistensi, kemudian berikanlah makanan kepada anak itu bervariasi. Kemudian berikanlah sampai sesuai dengan konsistensinya, dengan goal di atas 12 bulan itu anak-anak sudah makan makanan keluarga. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi harapannya tadi kan generasi mendatang tuh menjadi anak-anak yang cerdas-cerdas, tadi ya bisa menjadi kebanggaan bagi agama, nusa, dan bangsa. Mulia sekali ya cita-cita kita semua ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses, berkah selalu untuk dokter Andini ya. Oke, amin ya Allah. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.